Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog saya. Kali ini saya ingin membahas tentang manfaat keajaiban dari surat Al-Ikhlas yang biasa kita lafazkan. Ini terhitung surat pendek, tapi sebelum saya melanjutkan, silakan di like dan subscribe ya guys, supaya lebih semangat bikin vlog-vlog berikutnya. Oke guys, jadi ini pengalaman saya pribadi, merasakan dari faedahnya manfaat besar dari mengamalkan surat Al-Ikhlas. Surat ini terhitung gampang ya guys, sangat mudah, simple banget. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Singkat cerita, pada saat itu saya berhadapan dengan masalah guys. Jadi ada kebutuhan hajat dan keinginan yang dalam waktu dekat saya sangat-sangat membutuhkannya. Jadi pada saat itu saya nggak punya duit guys. Saya nggak punya uang sepeser pun, saya bingung harus gimana. Sedangkan 2 hari lagi itu saya harus membayar sebuah kebutuhan. Jadi 2 hari lagi saya harus bayar kewajiban yang harus saya bayar, sekolah anak. Kalau anak saya nggak bayar sekolah, maka nggak ikut ujian guys. Saya bingung guys, aduh pusing saya, gimana ini ya Allah. Akhirnya saya coba mengamalkan surat Al-Ikhlas ini guys. Jadi saya amalkan, gampang guys. Jadi setiap sholat itu amalkan surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sebanyak 3 kali setelah sholat. Jadi amalkan terus. Di hari pertama saya belum ada jawaban. Di hari kedua pas detik-detik mau membayar sekolah belum ada jawaban juga. Tapi anehnya guys, ketika saya belum bisa membayar tersebut, saya dikasih keringanan dari pihak yang bersangkutan dengan saya gitu kan. Pak, udah jatuh tempo nih, harusnya saya bayar gitu kan. Tapi pihak yang bersangkutan itu ngasih kelonggaran gitu buat saya. Alhamdulillah, rezekinya Allah kasih, diberi kelonggaran waktu untuk bayar saya harus bayar hutang gitu, diberi kelonggaran waktu. Akhirnya saya minta waktu sama orang tersebut. Pak, saya minta waktu Pak, karena saya belum ada uang, jadi saya minta waktu ya Pak, kelonggaran, minta waktu seminggu untuk melunasi hutang-hutang saya. Oh ya. Jadi selang waktu seminggu itu guys, saya minta kelonggaran, saya riado terus guys, baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kadang sehabis sholat pun, di luar waktu sholat maksudnya, saya juga mengamal, lagi masak, lagi nyapu, lagi ngepel, saya baca terus surat Al-Ikhlas. Tapi minimal 3 kali sih. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa faedah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seperti membaca sepenuh satu Quran. Tapi saya amalkan terus. Jadi singkat cerita, saya butuh uang 1 juta guys. 1 juta selama seminggu itu saya pusing gitu ya, bener-bener kosong, nggak punya uang sama sekali. Saya nyari uang 1 juta, gimana ini? Tapi keajaiban terjadi di hari ke-5 dan ke-6. Yang saya butuhkan kan 1 juta, tapi Allah mengirimkan lebih dari 1 juta guys. Saya dikasih 5 juta rupiah. Gimana coba? Jadi teman saya dia datang dari luar kota ke daerah saya tempat tinggal, dan kebetulan memang saya di rumah saya itu ada beberapa ruangan kosong yang biasa saya gunakan untuk isi kos-kosan gitu. Maksudnya kalau ada orang nyari tempat tinggal sementara, karena kan wilayah saya itu dekat perkantoran gitu kan, dekat mall, dekat pasar.
kalau ada orang-orang proyek yang ingin butuh tempat tinggal, saya menyewakan gitu. Dan kebetulan tempat saya tuh lagi kosong, nggak ada isi sama sekali. Jadi teman saya itu kebetulan dia dapat proyek dekat wilayah rumah saya. Dia telepon saya, Gus, saya rencana ada mau singgah nih ke rumah kamu, dalam urusan apa nih? Saya tanya kan, ini ada proyek beberapa hari. Oh ya boleh. Saya pikir kan bertamu gitu kan. Oke, bertamu, ya udah. Saya nggak pikir panjang dia mau sewa rumah atau sewa ruangan. Terus dia berlanjut, tapi saya 3 orang atau 4 orang, Gus. Oh gitu, maksudnya nginep? Iya nginep. Waduh, saya bilang kalau nginep, saya agak bingung kan. Aduh, nginep 4 orang sedangkan saya nggak punya uang gitu kan. Aduh, gimana ini ya Allah, nggak punya uang. Ini ada tamu 4 orang mau datang. Oh iya, saya sambil gagap gitu kan. Aduh, iya silakan datang. Nggak mungkin tamu datang saya tolak kan, nggak mungkin, nggak sopan. Terus akhirnya, iya silakan datang. Oke, saya udah deg-degan. Aduh ya Allah, nggak ada uang, nggak ada apa, gimana ini. Tiba-tiba, bersingkat lanjut ceritanya, datanglah hari H. Gitu guys, saya nggak pegang uang sama sekali. Di rumah tuh cuma ada stok doang makanan, maksudnya untuk nyediain buat tamu. Si tamu datang, saya udah pasrah aja, aduh gimana ya. Dan saya nggak pikir panjang, mungkin tamu ini ya tamu main gitu kan, nggak berpikir dia mau ngasih bantuan uang gitu kan. Oke, dia datang, tamu. Singkat cerita kami ngobrol-ngobrol. Jadi dia dan temennya 4 orang ini ada proyek dekat rumah saya. Kebetulan di dekat rumah saya itu lagi ada proyek. Oh gitu, ngobrol banyak. Dan dia ingin bertamu di rumah saya, nginep. Saya pikir kan nginep gitu kan, nggak yang sehari 2 hari. Dia mau sewa untuk seminggu. Oh iya boleh. Dan tujuannya dia nyari saya, dia mau sewa tempat ruangan kos ngontrak gitu. Langsung saya pikir, aduh, maksudnya kamu mau kos di rumah saya? Ya iya, saya mau sewa tempat kamu Gus untuk seminggu depan sama teman-teman tim saya. Saya dalam hati sih, ya Allah, apa ini jawabannya? Ya Allah, saya dikasih rezeki gitu kan. Dikasih rezeki, teman saya datang nyewa tempat saya. Akhirnya deal harga, terjadilah kesepakatan harga seminggu itu, karena 4 orang kan, jadi kan satu orang itu kan udah berikut makan, maksudnya udah berikut makan gitu kan, udah berikut makan, udah semua. Ternyata dia kesepakatan dengan saya, oke lah seminggu sama makan ya Gus. Oh mau makan, ya udah deh sama makan seminggu. Jadi saya mintanya sih karena 4 orang dan dia juga kadang bisa nambah, bisa 6 orang gitu. Ya udah gimana kalau seminggu 3 juta, saya bilang. Oh 3 juta ya. Jadi saya tanya dulu ya ke manajer, ternyata di ACC guys 3 juta. Dari situ saya alhamdulillah ya Allah, teman saya datang, oke deal ya Gus, 3 juta buat seminggu dan berikut makan ya katanya. Oke, berikut makan cuma pagi dan malam aja sih kegiatan. Jadi 3 juta itu seminggu kan lumayan guys. Saya butuhnya cuma 1 juta tapi dikasih Allah lebih gitu kan. Udah gitu, singkat cerita, setelah seminggu berlalu ada lagi nih keajaiban. Ternyata proyeknya diperpanjang 5 hari lagi. Deal lagi dengan saya, gimana saya mau sewa 5 hari lagi karena proyek belum selesai untuk 4 orang, tinggal sewa di tempat kamu. Akhirnya ya udah deal lagi dengan kecocokan harga 2 juta. Jadi pertama 3 juta, yang kedua 2 juta selama seminggu dan 5 hari. Dari situ alhamdulillah guys, saya benar-benar merasakan baiknya Allah kepada saya gitu. Karena kita benar-benar mengharap bantuan Allah, benar-benar mengharap pertolongan Allah di saat kita benar-benar mendesak. Jadi itulah guys manfaat keajaiban dari istiqomah mengamalkan surat Al-Ikhlas. Sampai sekarang pun saya kadang kalau ada kebutuhan hajat, kadang nggak ada kebutuhan hajat pun saya tetap mengamalkan Al-Ikhlas tersebut. Jadi karena surat ini terhitung simple dan gampang, dan memang isi ayat itu sangat-sangat sangat sempurna gitu, memurnikan zatnya Allah, bahwa Al-Ikhlas itu kan murni ketuhanan Allah, ahad, mutlak, satu Tuhan.
tauhid gitu. Jadi itu guys, saya sharing cerita tentang pengalaman saya, keajaiban dari mengamalkan surat Al-Ikhlas. Mungkin sekian dari saya tentang vlog ini. Saya akan insya Allah kedepannya saya akan buat vlog-vlog berikutnya bagaimana tentang keajaiban kandungan isi Al-Quran dan ayat-ayatnya apa saja sih, kalau manfaat apa saja yang kita akan dapatkan jika kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum.